Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menentukan simpangan baku dari data kelompok, di mana bentuknya adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, gimana bentuk soal simpangan baku dan cara menyelesaikannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke ya. Nah, sekarang coba kita langsung saja kita bahas satu soal ya. Nah, perhatikan, kita ingat dulu rumus dasar dulu ya. Ketika kita mencari simpangan baku data kelompok, itu dirumuskan dengan apa? SB itu sama dengan apa? Akar dari frekuensi FI ya. FI ini dikali XI dikurangi X rata-rata, kemudian dikuadratkan. Kita bagi dengan jumlah dari frekuensi atau sigma FI. Nah, FI ini adalah frekuensi pada kelas I, gitu kan? SI-nya adalah nilai tengah kelas I. Kemudian jumlah sigma FI itu adalah frekuensi jumlahnya, ini jumlah dari frekuensi semuanya, gitu kan? Kemudian X ini adalah X rata-rata. Oke ya. Nah, kita langsung saja perhatikan soalnya. Perhatikan. Di sini kita akan menentukan simpangan baku ya dari suatu nilai. Misalkan ini ada tabel distribusi frekuensi. Untuk kelas pertama itu kan 10 sampai 14 itu frekuensinya 6. Kemudian 15 sampai 19 itu frekuensinya 6. Kemudian 20 sampai 24 itu adalah 9, gitu ya. 25 sampai 29 itu 12 dan 30 sampai 34 adalah 7. Oke, sekarang kita akan menentukan apa? Simpangan baku. Ya. Nah, sekarang coba kita buat tabelnya dulu. Yang kita perlukan apa saja ketika akan menentukan simpangan baku. Yang pertama adalah XI ya. XI, kemudian apa lagi? FI dikali XI. Oke ya, kemudian XI dikurangi X rata-rata. Kemudian apa lagi? XI dikurangi X rata-rata, kemudian dikuadratkan. Kemudian FI dikalikan XI dikurangi X rata-rata, kemudian dikuadratkan. Makanya ini dikalikan FI lagi ya. Oke, sekarang coba kita tentukan dulu apa? Langkah pertama, kita jumlahkan dulu jumlah frekuensinya. Sigma FI itu adalah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 17. Itu hasilnya adalah 40. Kemudian kita cari XI, itu nilai tengah ya. Nilai tengah dari ini ya, kelas ini ya. Berarti caranya 10 ditambah 14, kita bagi 2. Nanti hasilnya adalah 12. Kalau di sini, itu 17 ya. Itu kan 15 ditambah 19, dibagi 2. Ya. Berarti cara mudahnya itu angka atau nilai yang berada di tengah-tengah interval ini. Berarti kalau di sini berapa? 22 ya. Kemudian di sini berapa? 27. Kemudian yang terakhir paling bawah itu adalah 32. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ini, kita kalikan aja FI dikali XI. Artinya 6 dikali 12, kemudian 6 dikali 17, gitu ya. 9 dikali 22. Nah, kalau kita hitung, itu 6 kali 12 itu adalah 72. Kemudian di sini 6 kali 17 102. 9 kali 22 itu 198. Kemudian 12 kali 27 324 dan 7 kali 32 adalah berapa? 224. Nah, kemudian di sini kan ada pengurangan dengan X rata-rata ya. Berarti kita cari rata-ratanya dulu ya. Dengan cara apa tadi rumusnya? Sigma FI XI sama dengan 920. Berarti kita cari rata-rata dulu ya. Ingat rata-rata itu apa? X rata-rata sama dengan jumlah FI XI dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Berarti ini total ini ya. 920 kita bagi dengan 40. Dan hasilnya adalah 23. Nah, jadi kita sudah memperoleh nilai rata-rata itu adalah 23. Nah, setelah kita menemukan rata-rata, nanti bisa digunakan untuk menghitung ini ya. XI dikurangi X rata-rata. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang coba kita hitung aja. XI dikurangi rata-rata, itu kan berarti kan XI dikurangi 23. Nah, berarti kalau kita mengisi di sini, itu berarti kan XI-nya tadi kan 12. Jadi 12 dikurangi 23. Hasilnya adalah minus 11. Kalau di sini berarti 17 dikurangi 23. Hasilnya adalah minus 6. Di sini 22 dikurangi 23, hasilnya minus 1. Kemudian di sini 27 dikurangi 23, hasilnya 4. Dan di sini 32 dikurangi 23, hasilnya adalah 9. Paham ya sampai sini ya?
Nah, sekarang kalau kita mengisi di sini, itu berarti kan XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Berarti intinya ini daerah kolom ini dikuadratkan semua. Kalau kita kuadratkan, berarti kan minus 11 dikali minus 11. Hasilnya adalah berapa? 121. Di sini minus 6 dikuadratkan 36. Itu kan? Minus 1 ada 1, dan ini 4 kuadrat berapa? 16. Di sini 9 kuadrat adalah 81. Paham ya? Nah, kemudian untuk mengisi di sini, FI dikalikan XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Artinya FI-nya berapa tadi? Misalkan paling atas ya. FI-nya kan 6. 6 dikali berapa? 121. Kita isikan di sini. Jadi 6 dikali 121. Berarti berapa? 326. Kemudian ini 6 dikali 36. Hasilnya 216. Kemudian ini 9 dikali 1. 9 ya. 12 dikali 16 berapa? 192. 7 dikali 81 berapa? 581. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua di sini ya, kita jumlahkan 326 ditambah 216 ditambah 9 ditambah 192 ditambah 567, hasilnya adalah sini 1710. Nah, setelah itu kita sudah mempunyai ini ya, jumlah dari FI XI dikurangi X rata-rata ya. Sekarang kita tadi rumus simpangan baku apa? Akar dari FI XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja akar 1710 kita bagi dengan 40. Kalau kita hitung, ini sama dengan akar 42,75. Nah, hasilnya adalah 6,538. Nah, jadi apa? Simpangan baku dari tabel distribusi ini itu adalah 6,538. Oke ya? Sangat mudah ya, berarti untuk menghitung simpangan baku data tabel distribusi frekuensi. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.